Apa sih kerugian kita kalau Mahkamah Konstitusi dibubarkan dan apa perlu memang itu harus segera dibubarkan? Kalau konteksnya adalah kita ingin membenahi. Kalau konteksnya ingin membenahi, saya rasa itu sudah tidak bisa dibenahi, Oh, ya. Saya sepakat dengan apa yang diutarakan sama beliau tadi, Adinda Nasir, sepakat semua. Sekarang konteksnya, itu berdiri Mahkamah Konstitusi kan sebagai bentuk dari reformasi. Nah, semangat reformasi itu tidak disadari dengan kebersamaan dan kepentingan konstitusi. Kalau misalnya sebelum itu ada nggak pertanyaannya, ada nggak kerugian? Nggak ada kerugian saat itu. Sekarang kita justru rugi ada MK ini. Makanya saya selalu mendorong sebenarnya karena praktek-praktek di internal Mahkamah Konstitusi ini penuh dengan aura-aura politik. Misalnya. Presiden harus mengeluarkan perpu ini, menarik semua itu hakim. oh mengeluarkan perpu. Iya, presiden harus mengeluarkan perpu untuk menarik semua hakim itu. Supaya nggak bisa kita koreksi kalau hakimnya kayak gini. Dia putusan petun aja dia lawan gimana coba Pak? Negara kita ini sudah ada kafling, Mhm. dikafling-kafling oleh kepentingan-kepentingan politik. Pertanyaannya sekarang, di hati saya menanyakan, mungkinkah terjadi kafling politik ini? Kepentingan politik ini? Mungkinkah hakim-hakim MK ini berdiri independen? Artinya apa? MK berdiri, MK ada, belum cukup kuat untuk mengawal kepentingan konstitusi bangsa dan negara kita tercinta. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali saya Budius Ma'ruf Piliang, anak sulung Mulyo. Tempat kumpulnya termul ada di sini ya. Hari ini di penghujung tahun ya, saya mendatangkan dua narasumber agak sedikit bicara serius. Kita bicara tentang ya mungkin kaitannya ke refleksi 1 tahun 2025 ini. Tapi kita akan bicara di sini tentang Indonesia ini sebenarnya selama tahun ini apa yang perlu kita perbaiki. Sekarang ini kita kan dihebohkan seolah-olah hanya Polri yang bermasalah. Polri yang perlu direformasi. Makanya kemudian terbentuk komisi percepatan reformasi Polri. Padahal sesungguhnya sepertinya lembaga-lembaga strategis di Republik ini perlu direformasi. Tapi orang hanya membicarakan seolah-olah hanya Polri. Mahkamah Konstitusi perlu direformasi. DPR RI pun perlu direformasi. Kejaksaan perlu direformasi. Apalagi yang perlu direformasi? Mentalitas kita sebagai anak bangsa pun perlu direformasi. Seperti apa pendalamannya, saya sudah hadir bersama saya seorang ulama, penasihat spiritual saya, Habib Syakor Al-Mahdi. Iya. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam. Habib sepertinya gak sabar nih, akan meledak ini kayaknya hari ini. Ya harus kan. Harus lah. Kan saya pamannya Mulyono. Iya. Terima kasih Bib sudah hadir memenuhi undangan saya. Dan juga Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI, Bung Natsir. Ya, Selamat datang. Ya, Ini episode pertama ya kita ya. ya betul. Terima kasih. Kenapa saya undang KNPI? Ya kan? Karena begini, dulu di era saya, di era akhir 90-an, yang namanya KNPI itu masih membanggakan. Betul. Ya, sebagai organisasi pemuda, masih existingnya tuh diakuin. Dan orang ingin aktif di KNPI, tapi sekarang KNPI itu antara ada dan tiada. Nah, jadi maksud saya ingin mengajak KNPI ikut turut serta, ya, memberikan kontribusinya untuk meluruskan apa yang nggak lurus di Republik ini sekarang ini. Kita banyak
mendengar ya hanya orang-orang yang sekelompok orang lah ya yang mengaku kami ini adalah masyarakat sipil Indonesia. Tapi yang mereka sampaikan adalah hal-hal yang bertentangan dengan keinginan banyak orang yang lainnya. Masyarakat sipil yang lainnya mana? Nah, KNPI adalah bagian dari masyarakat sipil yang saya undang untuk memberikan Terima kasih, kontribusi. Baik, saya akan mulai dulu dari Bung Natsir sebagai perwakilan dari anak muda ya kan. Saya tertarik dengan tulisan Mas Natsir ini kemarin itu ketika menilai Mahkamah Konstitusi kita berjalan sekarang sudah seperti di atas konstitusi. Ya, praktek-praktek dan keputusan-keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi ya yang cenderung membuat norma baru ya, itu sangat disesali karena amanat reformasi terbentuknya Mahkamah Konstitusi kan tidak seperti itu. Nah, karena itu penonton Ruang Konsensus mungkin butuh penjelasan lebih lanjut lagi. Bagaimana pandangan Mas Natsir sebagai Ketua KNPI menilai sepak terjang MK hari-hari ini? Silakan Mas. Jadi baik, terima kasih Bang. Saya udah diundang di podcastnya. Sebenarnya dalam tulisan itu merupakan bentuk kegelisahan saya melihat praktek-praktek hukum hakim di Indonesia ini, khususnya di MK, Mahkamah Konstitusi, yang menurut hemat saya itu sudah keluar dari koridornya. Kita tahu bahwa semangat awal pembentukan MK ini adalah sebagai pengawal konstitusi. Kalau orang yang mengkawal konstitusi, berarti orang yang benar-benar, para hakim yang benar-benar bisa menerapkan keadilan yang sesungguhnya. Jadi bukan para hakim-hakim ini yang yang menerapkan praktek-praktek politik dalam setiap keputusannya. Misalnya banyak kok kontroversial yang terjadi hari ini misalnya yang dilakukan oleh para hakim-hakim MK ini. Misalnya soal keputusan yang mengklaim, misalnya kita mundur ke belakang misalnya yang soal putusan 90 misalnya. Itu kan diklaim konflik of interest itu kan. Padahal faktanya itu kan sebenarnya yang mengajukan gugatan itu kan bukan Gibran. Yang mengajukan gugatan itu orang lain. Tapi dalam naskah gugatannya itu memang ada nama Gibran sebagai satu instrumen pemuda Indonesia kan begitu Bang. Tapi oleh para hakim Mahkamah Konstitusi ini mendrive isu ini seolah-olah keputusan MK 90 itu sebuah keputusan yang mengandung konflik of interest. Gimana ceritanya? Kita mau mengharapkan para hakim-hakim ini yang benar-benar menghadirkan satu keputusan yang adil buat semua. Begitu Bang. Jadi bukan hakim-hakim yang bergerak berdasarkan konstruksi politik gitu. Bukan hakim-hakim yang bergerak berdasarkan masukan dari elit-elit politik misalnya. Kita butuh hakim yang memang bersih, yang mampu menghadirkan keadilan. Itulah kira-kira Pak. Ya, terbaru yang kemudian masih menjadi kontroversi adalah ketika kita mendengar ada ketua MK ilegal. Ya, itu saya pikir sangat naif ya. Kenapa sangat naif? Karena seolah-olah apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang notabene hakim-hakim konstitusi itu disebut sebagai negarawan, ya kan, orang yang sudah selesai dengan dirinya, ya kan? Ternyata tidak taat hukum. Betul Bang. Karena ada keputusan petun hasil gugatan Pak Anwar Usman yang membatalkan pengangkatan Pak Suhartoyo di dalam RPH yang memang resmi rapat pimpinan hakim, rapat pleno hakim itu yang memilih Suhartoyo sebagai ketua pengganti Pak Anwar Usman, kan begitu? Iya betul. Kemudian MK versi yang sekarang membela pengangkatan ketua MK ilegal itu, Palguna, ya kan? Seolah-olah ya ingin menyesatkan publik
bahwa yang salah tuh publik karena tidak membaca amar putusan Petun dengan jelimet, Iya betul. dengan sempurna. Kan sudah jelas, amar putusan dari Petun itu kan sudah jelas, membatalkan pengangkatan Soehartoyo. Betul. Sebenarnya kan sederhana. Kalau memang sudah dibatalkan, ya berarti hak Soehartoyo sebagai ketua MK ya sudah batal demi hukum. Karena Petun adalah kepanjangan tangan dari Mahkamah Agung. Betul. Ya kan begitu? Betul. Nah, tetapi oleh MK ya tidak seperti itu. Pak Soehartoyo tetap legal. Sampai sekarang pun publik diam. Kalau memang Pak Soehartoyo merasa akan didukung lagi oleh 8 hakim yang lainnya dalam RPH ulang, rapat lagi aja kan selesai. Kenapa kemudian dia mengeluarkan SK sendiri, mengangkat diri sendiri, mensahkan diri sendiri sebagai ketua MK? Itu kan salah satu contoh bagaimana MK ya yang mestinya menjadi teladan para hakim di seluruh Indonesia justru mengangkangin hukum. Bagaimana pandangan Bung Nasir? Jadi gini Bang ya, kita harus tahu tadi Adinda singgung soal semangat awal pembentukan MK. Ya. Sekarang kita coba masuk. Mahkamah Konstitusi ini sebenarnya kalau di agama itu kan ada Al-Quran ya, itu kitab sucinya. Mahkamah Konstitusi ini sebenarnya kitab sucinya negara sebenarnya. Tapi fakta di dalam yang dilakukan oleh para hakim misalnya, tadi ada putusan Petun yang membatalkan SK pengangkatan Soehartoyo misalnya, itu kan tidak ditaati. Mereka tidak menjalankan sumpah setia mereka pada saat penerimaan mereka sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi. Mereka nggak menjalankan itu. Ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh para hakim Mahkamah Konstitusi ini merupakan sebuah pelanggaran etika dan pelanggaran moral sebenarnya. Ini kita tahu ini Mahkamah Konstitusi ini adalah kitab sucinya negara. Kalau di agama kita misalnya, agama Islam itu kan kitab sucinya kita kan Al-Quran. Betul. Jadi Al-Quran itu menjadi rujukan. Mahkamah Konstitusi sebagai kitab sucinya negara itu menjadi rujukan buat masyarakat Indonesia. Hakim-hakim tadi harusnya mampu memberikan contoh positif terhadap pelaksanaan dan putusan, gitu Bapak. Bukan malah menolak, melawan putusan Petun misalnya soal pengangkatan Soehartoyo, pembatalan pengangkatan Soehartoyo. Gak bisa hakim berlaku kayak gitu. Bagaimana kita rakyat Indonesia, saya sebagai anak muda misalnya, mau berharap satu keadilan. Sementara para hakim yang menjalankan kitab suci ini, kitab suci negara, itu tidak ada. Jadi harusnya ini kan tadi misalnya melakukan pengangkatan ulang kan sederhana sebenarnya. Sederhana. Nggak harus misalnya menunggu perdebatan publik gitu loh. Kita ini kan seolah-olah kan jadi saya teringat dengan istilah teori keadilan itu Bang ya. Adil itu semua filsuf itu sepakat Bang ya. Adil itu dia dampaknya itu harmoni di hadapan masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Sekarang kita dibuat bingung oleh keputusan-keputusan hakim itu. Hakim sebagai pelaksana di keadilan ini yang merealisasikan keadilan ini tidak ada yang kita dapatkan sebagai harmoni. Justru teranggu. Apalagi misalnya ketua MK-MK-nya misalnya. Itu kan anggota DPD aktif. Gimana ya? Ini di sini aja pengangkatan ini. Yang penunjukan siapa namanya? Jimli Asidi sebagai ketua itu MK-MK itu yang mewecot Pak Anwar Usman itu. Iya posisinya sebagai anggota DPD aktif. Yang dipilih oleh rakyat di MD3 jelas. Gitu loh Pak. Jadi ini udah ngaco semua sebenarnya di Mahkamah Konstitusi. Apakah karena itu kemudian Bu Nasir mengusulkan MK bubarkan saja? Saya melihat harus dibubarkan. Apa fungsinya Mahkamah Konstitusi kalau sudah kayak gini Bang? Kita mau berharap apa keadilannya? Kita mau berharap misalnya kita mau ini kan nggak konsisten ini sebenarnya putusan. Misalnya kemarin misalnya mereka soal putusan 90 misalnya Bang yang rame itu kan. Ada konflik of interest. Tapi setiap tahun itu mereka itu kan menerima pengujian undang-undang misalnya guru, dosen segala macam kan. Yang putusin siapa Bang? Mereka para hakim ini.
Mereka emang bukan dosen, bukan pembimbing di mahasiswa segala macam. Mereka dosen. Pertanyaannya apakah bukan ini itu konflik of interest? Ini cara pemahaman para hakim tentang konflik of interest nggak proporsional gitu loh, Pak. Baik. Jadi kita berharap dengan momentum yang seperti ini itu harus momentum pembenahan. Momentum pembenahan. Semuanya pembenahan. Oke. Habib, kalau nggak salah sebulan yang lalu ya, Habib adalah salah satu yang paling vokal meneriakkan bubarkan Mahkamah Konstitusi. Ya, betul. Gayung bersambut, ternyata anak muda dari seorang ketua KNPI. Ya. Ya, dengan jernih melihat memang ada yang nggak beres dengan Mahkamah Konstitusi. Ya. Ya, apalagi kita tenggarain beberapa hakim konstitusi itu ya tanda kutip ya berpolitik secara samar memang. Kita tahu proksi-proksi para hakim konstitusi itu di luaran, ya kan. Nah, menurut Habib, apa sih kerugian kita kalau Mahkamah Konstitusi dibubarkan dan apa perlu memang itu harus segera dibubarkan? Kalau konteksnya adalah kita ingin membenahi. Kalau konteksnya ingin membenahi, saya rasa itu sudah tidak bisa dibenahi. Oh. Ya. Saya sepakat dengan apa yang diutarakan sama beliau tadi, Adinda Nasir, sepakat semua. Sekarang konteksnya itu berdiri Mahkamah Konstitusi kan sebagai bentuk dari reformasi. Nah, semangat reformasi itu tidak disadari dengan kebersamaan dan kepentingan konstitusi. Kalau berdiri di atas konstitusi, artinya punya kepentingan-kepentingan yang diakomodir secara politik. Terus kepentingan rakyat di mana? Jadi kalau menurut saya, situasi dan kondisinya, Mahkamah Konstitusi sebaiknya dibubarkan saja. Karena tumpang tindih dengan Mahkamah Agung. Putusan MK itu, Ketua MK Pak Gunadi yang menganulir surat keputusan PT UN. Menganulir itu punya hak apa, dasar apa? Apa memang MK itu posisinya beda secara konstitusi dengan Mahkamah Agung? Lah, Mahkamah Agung itu ada sebelum MK berdiri. Jadi semua ini ditafsirkan sama hakim MK, sama pelaksana MK, sama penggiat kepentingan di MK itu ditafsirkan untuk kepentingan kelompok, bukan kepentingan negara. Jadi kalau menurut saya dibubarkan. Kalau memang idenya adalah dibubarkan karena sudah tidak bisa dibenahi, ya, berarti ini kan kemunduran hukum. Padahal kita semuanya sering mengistilahkan bahwa MK ini adalah the guardian of constitution, penjaga konstitusi. Lantas kalau MK dibubarkan, siapa penjaga konstitusi? Ada MK aja konstitusi diinjak-injak, tidak dihargain oleh MK sendiri. Nah, maksud saya, kenapa Habib begitu pesimis melihat MK ini nggak bisa dibenahi? Bukankah misalnya, kalau misalnya revisi undang-undang MK itu segera diketuk palu oleh DPR, di situ kan ada semacam kontrol ya di undang-undang usulan revisi undang-undang MK itu kan ada kontrol, Bib. Kontrolnya apa? Jadi setiap perpanjangan hakim-hakim MK yang sudah masa jabatannya, pengusul boleh kemudian mereview kembali. Misalnya 3 kan dari parlemen usulannya, 3 lagi dari Mahkamah Agung, 3 lagi dari Presiden. Dengan revisi undang-undang MK, ya, setiap periode mereka ini selesai, misalnya 5 tahun gitu ya. Misalnya sekarang anggaplah Saldi Isra, itu yang mengusulkan dulu Presiden Jokowi. Ketika dia mau habis masa jabatannya, ya kan? Kalau yang sekarang kan lanjut sampai usia pensiun kan begitu. Nah, kalau dengan revisi undang-undang MK, direvisi dulu
tanya dulu ke presiden yang sekarang misalnya, ke Presiden Prabowo. Apakah kinerja Saldi Isra selama 5 tahun terakhir benar-benar sebagai penjaga konstitusi atau ya penumpang gelap partai politik yang membawa kepentingan-kepentingan partai politik tertentu misalnya. Atau misalnya Pak Soehartoyo. Pak Soehartoyo itu kan diusulkan oleh Mahkamah Agung sebagai hakim karir. Sebelum Soehartoyo kemudian dilanjutkan keberadaan dia sebagai anggota di sana untuk 5 tahun berikutnya, Mahkamah Agung mengevaluasi dulu Soehartoyo. Ini yang ditakutkan sebenarnya oleh para hakim konstitusi ini. Karena kalau mereka direview ulang, karena ketuk palunya undang-undang MK yang sekarang masih tertahan di DPR, mereka nggak bisa lagi menjadi hakim konstitusi. Nah maksud saya, kalau kita bicara pembenahan, bukankah dengan disahkannya revisi undang-undang MK itu bagian dari pembenahan, daripada membubarkan? Ini sudah tidak bisa dibenahi. Karena begini, hakim MK itu betul-betul hakim yang mewakili Tuhan untuk menjaga konstitusi. Sekarang posisinya MK ini adalah posisi untuk kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Kelompok siapa, Bu? Ya, kita sudah tahu, bukan rahasia umum. Mungkin penonton Ruang Konsensus perlu penjelasan yang lebih detail. Ya sekarang kalau kita mendetail kepentingan kelompok itu semua sudah bisa membaca. Karena permasalahannya amanah konstitusi yang diemban sama hakim MK dengan sumpahnya kepada Tuhan itu patut dipertanggungjawabkan. Dengan kejadian kemarin, putusan MK itu sudah mensyaratkan bahwa patut dipertanyakan amanah para hakim konstitusi itu dalam menjalankan tugas negara. Jadi, secara de facto maupun de jure, konstitusi di Indonesia ini tidak berjalan dengan sebaik mungkin. Amanah reformasi tidak terjaga. Reformasi ini terjadi, diharapkan ada pembaharuan secara psikologi kebangsaan. Tapi psikologi kebangsaan itu tidak terjadi. Tidak ada pembaharuan, tidak ada semangat. Yang ada apa? Semangat untuk apa? Untuk membesarkan, untuk memenangkan kelompok-kelompok tertentu. Negara kita ini sudah ada kafling. Dikafling-kafling oleh kepentingan-kepentingan politik. Pertanyaannya sekarang, di hati saya menanyakan, mungkinkah terjadi kafling politik ini? Kepentingan politik ini. Mungkinkah hakim-hakim MK ini berdiri independen? Artinya apa? MK berdiri, MK ada. Belum cukup kuat untuk mengawal kepentingan konstitusi bangsa dan negara kita tercinta. Baik. Mas Nasir, apa kerugian kita kalau MK nggak ada? Atau tidak ada kerugian? Nggak ada kerugian kita soal MK. Kita juga MK baru dibentuk kan dari setelah reformasi kan. Oke. Asal amandemen ya kan? Hasil amandemen kan. Kalau misalnya sebelum itu ada nggak pertanyaannya, ada nggak kerugian? Nggak ada kerugian saat itu. Sekarang kita justru rugi ada MK ini. Makanya saya selalu mendorong sebenarnya. Karena praktek-praktek di internal Mahkamah Konstitusi ini penuh dengan aura politik misalnya. Presiden harus mengeluarkan perpu ini, menarik semua itu hakim. Oh, mengeluarkan perpu? Iya, presiden harus mengeluarkan perpu untuk menarik semua hakim itu. Supaya nggak bisa kita koreksi kalau hakimnya kayak gini. Dia putusan petun aja dia lawan gimana coba. Sekarang yang bisa mengatur semua itu kan Bapak Presiden dengan perpunya tadi. Kalau misalnya kita menunggu niat baik mereka atau misalnya sikap kenegarawannya mereka sebagai hakim Mahkamah Konstitusi yang kita tunggu itu kayaknya seperti mimpi, Bang. Karena tadi misalnya banyak kok yang bisa kita lihat fakta-fakta itu.
Baru misalnya ini aneh juga di dalam ini Bang. Saya dapat info itu panitera-panitera di Mahkamah Konstitusi di PJ semua sama mereka. Ini gimana coba praktek-praktek seperti ini? Gitu. Makanya saya secara pribadi mendorong itu agar presiden mengeluarkan perpu menarik hakim ini. Segenting itukah? Lah iya Bang, kemarin kalau nggak ada bencana di Sumatera, kejadian itu kayak kejadian kerusuhan kemarin. Orang tua putusannya banyak yang mengambil peran-peran DPR kok. Mereka memproduksi norma-norma baru, gimana ceritanya? Mahkamah Konstitusi kok sebagai penjaga konstitusi justru melakukan hal yang keluar dari koridor. Jadi aneh mereka bicara konflik of interest. Yang mecat Pak Anwar Usman, anggota DPD aktif. Kan lucu. Yang melanggar undang-undang sebenarnya. Di dalam undang-undang MD3 nggak boleh merangkap anggota DPD. Di dalam satu lembaga resmi negara juga kan begitu. Nah, terus kita mau berharap kepada mereka sebagai hakim Mahkamah Konstitusi yang notabene kitab sucinya negara. Kita mau berharap kepada mereka, nggak bisa. Presiden harus bergerak cepat agar mengeluarkan perpu menarik semua hakim ini. Ya. Ini bermasalah. Kalau nggak ada bencana Sumatera, ini ramai masalah Bang. Karena ini ada bencana Sumatera, jadi konsentrasi teralihkan isunya. Kalau misalnya itu nggak ada bencana Sumatera, digeruduk MK kok. Digeruduk, rame lagi mengganggu stabilitas politik kita. Akibat dari mereka. Karena kita melihat Mahkamah Konstitusi tadi itu sebagai penjaga konstitusi. Nah kalau mereka tidak patuh pada putusan petun misalnya, atau misalnya banyak gerakan-gerakan tambahan, kalau istilah di aktivis ada gerakan-gerakan tambahan politik yang dilakukan oleh para hakim ini, gimana kita mau berharap? Makanya kami mendorong presiden mengeluarkan perpu. Dan satu lagi, hakim-hakim ini untuk bisa kita melihat agar publik bisa melihat, dia harus membuka ini ke publik ini RPH-nya kemarin itu. Harus dibuka ini biar kita tahu. Jangan ada kayak kita ini main sembunyi-sembunyi gitu Bang. Saya sebagai anak muda Indonesia. RPH itu berarti harus dijadikan rapat terbuka mestinya. Iya, mestinya. Supaya rakyat tahu. Tidak ada kong-kalingkong, tidak ada konspirasi di dalam pengambilan keputusan di RPH begitu. Betul. Nah, faktanya kan kita nggak tahu, saya aja nggak tahu soal apa pembahasan dalam RPH itu. Kan nggak dibuka ke publik. Ini ada apa? Ini praktek-praktek seperti ini sebenarnya. Ya mohon maaf, ini praktek di Senayan sebenarnya ini. Di DPR, tapi ini diambil alih sama Mahkamah Konstitusi. Ini sesuatu kekacauan konstitusi Pak. Dan itu presiden itu harus mengeluarkan perpu untuk menarik hakim. Dengan cara itu kita bisa meminimalisir potensi-potensi yang akan terjadi. Baik. Kalau nggak ada Aceh Sumatera itu Bang habis. Oke. Bu Nasir mengusulkan presiden mengeluarkan perpu untuk menarik hakim-hakim konstitusi, ya, kemudian moratorium dulu, ya, kemudian menyerahkan ke DPR lagi, ya, dan seterusnya. Itu sebagai bentuk solusi, ya. Tetapi begini, Bib. Salah satu yang kemudian lekat dengan fungsi Mahkamah Konstitusi selama ini di mata masyarakat, satu, menyelesaikan sengketa-sengketa pilpres dan sengketa pilkada, ya kan? Kemudian adalah judicial review, artinya masyarakat boleh menguji undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, menguji, bukan membuat norma baru. Seringkali ketika judicial review diajukan oleh anggota masyarakat, oleh rakyat Indonesia, keputusan yang dilahirkan oleh MK cenderung bukan ini bertentangan dengan konstitusi, ya ini bertentangan, ceklek, kan harusnya begitu. Tetapi cenderung membuat norma baru. Ini yang kemudian menyimpang. Seolah-olah ya MK sudah menjadi seperti DPR, shadow DPR. Ya kan? Gitu loh. Bahkan mereka seolah-olah kedudukannya lebih tinggi dari pembuat undang-undang sendiri. Apa yang terjadi jika kemudian usulan presiden menerbitkan perpu untuk pembubaran MK ini
Apakah kemudian terjadi kevakuman hukum dalam urusan ketatanegaraan kita menurut Habib Syakkur? Saya rasa masih ada MA. Kembalikan ke Mahkamah Agung. Ya, kembalikan ke Mahkamah Agung. Itu aja. Sambil Presiden menerbitkan Perpu untuk memperbaiki MK. Ya, Berarti moratorium, Presiden memperbaiki MK. ya, pemerintah Berarti tidak dibubarkan. divakumkan saja, didemisionerkan sementara. Soalnya kan ini kan memicu konflik kepentingan. Bisa jadi kepentingan politik di DPR. Bisa jadi. Ini sudah parah. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan yang terbaik di negeri ini pasti muncul terbaik. Yang jahat di negeri ini pasti dimunculkan yang terjelek. Contoh bencana Sumatera. Apa yang terjadi terhadap negeri kita? Itu teguran Allah terhadap angkara murka para politisi. Jelas ini semua terjadi. MK ini kan konstitusi. Hakim-hakimnya diharapkan menjadi wakil Tuhan. MK ini kan harusnya hakim-hakimnya diangkat sampai pensiun. Tidak boleh ada pergantian lagi. Nah, bagaimana ini bisa menjalankan bisa tidak berjalan fungsinya secara prinsip-prinsip nuraninya untuk bangsa. Kita lihat banyak yang terjadi. Bahkan ada salah satu ketua MK itu tertangkap tangan korupsi. Hukuman seumur hidup kan? Hukuman seumur hidup. Harusnya hukuman mati itu. Pasti saya yakin Allah SWT akan memperlihatkan orang-orang yang berbuat jahat untuk bangsa ini, akan memperlihatkan kejahatan, kebusukan. Karena ini negeri dilindungi sama Allah, dirahmati sama Allah. Ini negeri diselamatkan sama Allah karena doa-doa rakyat yang tertindas. Terdiri dari mana? Dari oknum-oknum politisi yang ingin memporak-porandakan republik ini. Kira-kira demikian. Aduh, ini akhir tahun kita bicaranya kok ngeri-ngeri sedap ya. Sekarang begini, Bib. Sistem pemilihan presiden, hasil amandemen adalah pemilihan presiden langsung. Ya. Bukan lagi di MPR, kan begitu ya. Kemudian juga sistem pemilihan para kepala daerah ya juga adalah lewat pemilihan presiden langsung. Disinilah relatednya keberadaan Mahkamah Konstitusi. Pada saat sebelum reformasi, kan tidak ada sengketa pilpres, nggak ada. Sengketa pilkada nggak ada. Sementara Mahkamah Agung dengan segala instrumennya belum menyiapkan itu. Iya. Nah, kalau ini kemudian dibubarkan dengan perpu dari presiden, ya berarti apakah kemudian ya perlu ada amandemen lagi berarti? Misalnya, ya ini jadi panjang ini cerita. Bisa jadi juga di tengah jalan ya yang muncul kemudian bukan perpu pembubaran MK. Bisa saja misalnya perpu kembali memilih presiden ya lewat MPR. Karena dianggap misalnya banyak menimbulkan sengketa misalnya. Walaupun kita berharap sebenarnya tidak demikian karena amanat reformasi harus pemilihan itu langsung oleh rakyat khusus untuk presiden gitu loh. Kalau toh misalnya dilakukan pembenahan, apakah misalnya amandemen, justru yang perlu dikembalikan itu misalnya gubernur nggak perlu lagi misalnya lewat pemilihan presiden langsung, pemilihan gubernur langsung, karena secara ketatanegaraan kita gubernur adalah kepanjangan pemerintah pusat.
itu adalah kewenangan presiden misalnya sebagai kepala pemerintah. Nah, mungkin bupati dan wali kota tetap dijalankan tapi dengan aturan-aturan yang lebih transparan. Nah, artinya apa? Ide pembubaran MK ini memang menimbulkan semacam kemandekan ketatanegaraan, atau justru sebaliknya, ya, pembubaran MK ini justru membuat terang ketatanegaraan kita sehingga tidak ada lagi dispute, ya, yang menjadi polemik. Gimana menurut pendapat Bung Nasir? Yang kalau apakah ketika Mahkamah Konstitusi ini dibubarkan, ini akan menjadi beban buat kita? Saya rasa tidak, Pak. Tidak. Justru ini kalau hemat saya, ini menjadi pintu visioner buat kita ke depan. Kalau MK ini ada, nanti kan bisa 25 tahun lagi kita buat lagi lewat amandemen, kan bisa. Jadi kita nggak perlu kaku persoalan menghadapi apakah Mahkamah Konstitusi dibubarkan ini kan berdampak buruk pada ketatanegaraan kita atau tidak. Saya rasa enggak. Sekarang kalau soal yang menjalankan hakim Mahkamah Konstitusi ini kan bukan salah satunya. Ada Mahkamah Agung segala macam kan. Banyak. Nah, makanya saya rasa soal pembubaran Mahkamah Konstitusi ini enggak terlalu berdampak. Enggak ada dampaknya buat kita. Atau juga tadi seperti yang saya sampaikan bisa dulu 25 tahun lagi nanti kita buat lagi gitu kan. Nah, kita kan sudah biasa soal amandemen segala macam, Pak. Namanya kita uji barang ini apakah cocok untuk kita sebagai bangsa Indonesia atau tidak. Rupanya MK dalam beberapa tahun ini, misalnya dalam 1 tahun terakhir ini, rupanya udah melenceng gitu kan. Makanya tidak ada pertimbangan apapun yang tidak mendukung untuk pembubaran Mahkamah Konstitusi. Tidak ada. Mereka bikin kekacauan politik kok. Ada lagi keluar tentang misalnya kemarin misalnya yang soal munculnya Perpol ini misalnya. Iya. Ini kan MK 114. Jadi mana ini coba? Jadi ini kan tugas-tugas kenegaraan yang akan diemban oleh sumber daya manusia kita ini, khususnya di internal kepolisian. Tapi fatal, ini ada apa gitu loh? Kok sampai ke sana Mahkamah Konstitusi ini ngatur gitu loh? Dia mengambil alih kewenangan DPR. Seolah-olah mereka di DPR. Tapi karena memang begini faktanya di Mahkamah Konstitusi, ya mau tidak mau kita harus bubarkan. Nanti kita butuh buat lagi, munculkan lagi 25 tahun ke depan. Gampang kok. Toh juga kita udah biasa atasi pemimpin kita ini sudah terbiasa atasi segala macam problem politik kita kan. Dari awal sampai sekarang itu kan kita udah biasa, Bang. Problem kita ini. Orang Indonesia ini hebat-hebat lah untuk menyelesaikan itu. Tapi ketika misalnya Mahkamah Konstitusi seperti ini, udahlah Bang, kita mau berharap apa? Saya agak menggelitik ketika misalnya putusan yang 90 itu, Bang. Gimana ya? Yang orang melakukan gugatan ini kan bukan sosok tertentu. Hanya di naskah gugatan itu ada nama sosok ini. Sebenarnya nama saya juga bisa. Atau nama abang juga bisa. Iya. Kan? Dan hasil keputusan MK 90 itu pun berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Bukan untuk Gibran Ansih. Lagi pula, Bang. Masa saat itu kan agak lama. Ada beberapa bulan sebelum pemilihan presiden, Bang. Itu kan bisa mereka batal. Putusan itu. Tapi kan nggak dijalankan. Ini ada apa? Kalau misalnya mereka konsisten misalnya ini kan, mereka linear dengan pendapat mereka. Oh ini salah. Oh mereka ada waktu. Kenapa nggak mereka ini lagi gitu loh, anulir kembali putusan ini? Kan bisa, Pak. Tapi fakta itu kan nggak dilakukan. Ini yang menjadi tanda tanya kita. Bagi saya putusan 90 itu sebenarnya itu putusan visioner sebenarnya. Untuk saya senang, Pak. Saya usia 30 lebih, bisa nyalon. Wapresnya kalau kita ditakdirkan sama Tuhan misalnya, ada garis tangan ke sana. Apa masalahnya? Itu loh Pak kira-kira. Nah ini yang menjadi problemnya. Kalau urusan pilih memilih itu kan, yang memilih kan rakyat. Iya. Ya siapapun boleh berkontestasi. Baik, sebagai sebuah gagasan menarik. Nah, Pip,
kita tadi mengatakan bahwa memasuki tahun 2026, institusi-institusi ini memang perlu pembenahan-pembenahan. Sekarang misalnya kita semuanya dihadapkan pada, ada desakan untuk mereformasi Polri. Padahal reformasi Polri itu sudah berulang kali dilakukan. Dan kita sudah melihat ada itikat baik dari institusi Polri untuk memperbaiki dirinya di internal. Ya kan? Sekarang kita juga merasakan, ternyata yang lebih urgent lagi bukan Polri sebenarnya yang kita lakukan reformasi. Mahkamah Konstitusi bukan lagi perlu direformasi, perlu dibubarkan. Iya. Nah, apakah Presiden selaku kepala negara memimpin koalisi di dalam kabinet, partai-partai yang ada di DPR, punya keberanian bertindak kalau memang menilai Mahkamah Konstitusi sudah tidak relevan ketika menjalankan tugasnya, sudah berasa di atas pemilik pembuat undang-undang. Seolah-olah open legal policy itu sudah ada di tangan Mahkamah Konstitusi saat ini. Ini kan sudah memang melenceng. Bagaimana pandangan Habib sebagai seorang yang juga memahami dan menggeluti demokrasi, ya, yang selalu melihat hal-hal yang penuh dengan kebaikan untuk negara dan republik ini? Saya sudah berkali-kali berbicara kebaikan untuk bangsa ini, mempersatukan bangsa ini. Dan saya sudah berkali-kali menyuruhkan jangan ada perbedaan pendapat. Tapi kali ini saya ingin menyatakan satu. MK ini, ya, posisinya semua itu tidak membawa sebuah kepentingan untuk rakyat. Membawa kepentingan oknum-oknum politis. Dan ada oknum ahli tata negara yang pintar merangkai puzzle politik di Republik ini. Situasi di Republik ini memang harus semua direformasi. Polisi, Polri, tidak selalu salah. Dan selalu berupaya untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan untuk rakyat. Polisi itu selalu dikecam. Dikecam tanpa sebab. Dengan dasar kebencian, polisi disudutkan. Saya rasa momentum yang sekarang ini, momentum bencana nasional, momentum semua anak bangsa harus introspeksi, harus mereformasi dirinya sendiri. Masing-masing lembaga negara, lembaga tinggi negara harus dengan sadar, harus bersedia untuk direformasi. Termasuk DPR, MPR, termasuk Kejaksaan Agung, termasuk Mahkamah Agung, dan termasuk semua yang ada lengkap tanpa terkecuali. Kementerian, istilahnya ini bersih-bersih diri, perbaikan diri untuk Indonesia yang lebih baik. Harus dibuktikan tidak ada kepentingan-kepentingan kelompok politik tertentu. Tidak ada kepentingan oknum-oknum politisi tertentu. Tidak ada kepentingan untuk menggadaikan, mencederai rakyat dalam sebuah pelaksanaan konstitusi. Saya masih ingat, Bib, pada episode kita sebelumnya, salah satu yang Habib juga sangat khawatirkan adalah bahwa termasuk di Mahkamah Konstitusi itu terjadi infiltrasi ajaran-ajaran yang terkait dengan ideologi transnasional. Apakah Habib menenggarai rusaknya kelembagaan ini semua, ya? Karena memang tidak ada pejabat tinggi negara yang komit kepada Pancasila, ya, sehingga kemudian gampang terhasut untuk mengaminkan atau bersepakat dengan ide-ide ideologi transnasional seperti yang dibawa oleh HTI dulu. Sekarang anggaplah itu kita sebut sebagai orang-orang yang beraliran ex-HTI.
Bagaimana pandangan Habib tentang itu? Dan itu masih ada. Artinya di MK pun masih ada. Masih ada. Saya menduga masih ada. Dan negara ini kan sudah merangkul. Pemerintah ini kan sudah merangkul semua anak bangsa. Dengan diharapkan apa? Semua akan hidup berdampingan damai. Kepentingan nasional bersama dijalankan. Pancasila dijalankan sebagai etika hidup bangsa. Tapi ternyata tidak jalan sepenuhnya. Semua membawa kepentingan siapa? Kepentingan kelompok masing-masing. Ini adalah terjadi permufakatan jahat untuk merusak Indonesia. Berarti negara gagal dong, membentengi dirinya dengan segala instrumen yang dimiliki, ya, untuk menjaga Pancasila ini dari infiltrasi ajaran-ajaran yang ingin mengganti Pancasila, bahkan ingin misalnya kita sering mendengar daulah Islamnya. Negara gagal. Kenapa saya katakan negara gagal? Contoh kejadian bencana nasional. Pemerintah sudah berupaya sebaik mungkin mengabdi sama rakyat, memperbaiki keadaan. Tapi ternyata apa? Proksi-proksi XHT ini selalu dijalankan dengan mengecam pemerintah. Perbedaan penentuan bencana nasional atau tidak, itu pemerintah dikejar. Hargai dong presiden, wakil presiden yang ingin memperbaiki keadaan, yang ingin membesarkan hati anak bangsa korban bencana ini. Sama sekali tidak ada penghargaan. Ini saya menduga ini proksi XHT. Wah, ini agak lebih dari ngeri-ngeri sedap nih, mana sih? Ini menduga saya. Oke, kita sudah hampir 1 jam. Pembicaraan ini sebenarnya sifatnya lebih reflektif mestinya. Terlalu banyak agenda yang sifatnya reflektif yang mungkin nggak cukup 1 jam kita berdiskusi di sini. Tapi kita kan tentu berharap awal tahun nanti, di tahun 2026, ya, kalau situasi seperti ini terus berlanjut, yang saya bayangkan adalah Indonesia, ya, akan mundur ke belakang, ya. Secara ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja, walaupun indeks harga saham gabungan terus naik, iya kan, gitu loh. Tetapi melihat kemajuan ekonomi, ya, melihat perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat kan tidak bisa dilihat dari indeks harga saham gabungan saja, seperti yang banyak diteriakan oleh ekonom-ekonom yang berkiblat memang ke situ, ya kan? Nah, bencana nasional tiba-tiba datang, walaupun pemerintah tidak menetapkan itu sebagai bencana nasional. Nah, sebagai kita anak bangsa memasuki tahun 2026, saya beberapa kali pernah mengusulkan agar seluruh elit politik melakukan tobat nasuha, dipimpin oleh presiden, wakil presiden, tobat nasuha bersama seluruh anggota DPR RI. Tapi rasanya ide ini diketawakan orang. Seolah-olah ide tobat nasuha itu sesuatu yang terlalu transendental. Padahal kita sebagai orang beragama, apapun agamanya, ya, tobat nasuha itu kan dalam misalnya teman-teman yang non muslim, ya, bentuk sebagai pertaubatan kepada Tuhan. Kita mengakui kesalahan kita minta ampun, sambil memperbaiki diri setelah itu. Kalau ini dilakukan pembenahan di MK, pembenahan di kejaksaan, pembenahan di kepolisian, tetapi tidak ada kesadaran untuk memperbaiki diri para elit politik yang notabene adalah pemegang mandat kekuasaan, ya, dari rakyat. Saya yakin kita akan mundur ke belakang. Sebagai closing statement dari Bung Natsir, sesuatu yang memang mendesak, yang perlu diawali di awal tahun nanti, apa yang dilakukan oleh presiden kita Prabowo Subianto?
yang pertama harus dilakukan oleh presiden ini, saya ingin sedikit menyinggung soal ini ya, apa yang dilakukan oleh presiden. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini sebenarnya, yang diinginkan dan diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Karena keberpihakannya kepada rakyat, keberpihakannya kepada negara itu jelas. Dia berdiri sebagai, negara ini dia ingin berdiri di atas kakinya sendiri. Makanya, banyak pihak misalnya yang merasa tidak senang, merasa keberatan dengan upaya Presiden Prabowo untuk menjadikan negara ini negara daulat. Yang pertama harus dilakukan ke depan ini sebenarnya, pertama itu, terkait dengan pembenahan misalnya, pembenahan hukum, itu harus dilakukan, penguatan segala macam. Supaya tidak terjadi nih misalnya, ini krisis-krisis kepercayaan publik misalnya dalam misalnya putusan Mahkamah Konstitusi itu kan harus ini, kan mengganggu stabilitas politik, koordinasi antar lembaga itu kan mengganggu putusan hakim Mahkamah Konstitusi ini. Itu harus dibenahi. Kemudian yang kedua, ke depan ini Presiden Prabowo benar-benar harus menjalankan asta-citanya itu dengan serius. Kontrol terhadap sejumlah kabinet pembantunya itu harus benar-benar serius dan tegas. Supaya tidak ada lagi nih komitmen yang mengganggu agenda-agenda penting Presiden Prabowo ini. Yang terakhir menurut saya, Presiden Prabowo harus melakukan penataan kembali, misalnya apa kebijakannya yang ini, misalnya yang tidak pro rakyat misalnya, apa yang belum terrealisasi dengan baik misalnya, NBGK misalnya belum terakses betul misalnya dengan rakyat, ataukah ini kan era digital Bang ya, dunia kita sudah begitu maju, nah ini harus ditata kembali, apakah Papua menikmati, apakah sana dari ujung Sabang sampai Merauke ini semua menikmati seperti Jawa dan Sumatera misalnya. Itu harus diperbaiki oleh Bapak Presiden Prabowo. Secara umum apa yang dilakukan oleh Presiden kita ini Prabowo Subianto ini sudah menurut saya itu sudah inilah Bang, bagus lah, positif lah karena keberpihakan. Saya kira demikian Bang. Baik. Closing statement Bib, apakah Presiden Prabowo ya ingin mencapai asta-citanya tentu harus dapat dukungan dari rakyat tanpa kecuali, ya kan? Karena ketika seseorang sudah terpilih menjadi presiden, dia adalah berdiri untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita tadi bicara banyak pembenahan-pembenahan, bahkan ada desakan misalnya keluarkan saja Perpu, bubarkan MK. Nanti khawatirnya Perpu akan dijadikan senjata untuk membubarkan apa saja, Bib. Apa saran terbaik Habib yang mendesak sekali untuk tahun 2026 kita, kehidupan politik kita lebih baik, kehidupan penegakan hukum kita juga lebih jelas, ada kepastian hukum yang jelas? Ya, jadi begini, saya berharap Presiden bersedia melakukan audit kinerja partai politik mengusung. Dan saya berharap di situ partai politik ada kesadaran perlunya pembenahan secara menyeluruh. Karena apa? Karena negara ini sebetulnya tidak memerlukan partai. Negara ini adalah memerlukan apa? Stabilitas nurani rakyat, nurani anak-anak bangsa untuk mendukung negara ini berdiri sebagai negara yang bermartabat berdaulat. Sehingga bisa mendukung kinerja presiden untuk memakmurkan rakyat. Karena audit partai ini sangat penting. Nantinya saya harap partai ini disederhanakan. Jangan terlalu banyak partai. Sehingga tidak punya banyak kepentingan. Kepentingan murni untuk bangsa dan negara, mesejahterakan rakyat, membuat nama bangsa kita harum di dunia internasional. Dan menuju rakyat berkeadilan, negara yang sejahtera. Karena kepentingan-kepentingan politik itu harus dikesampingkan, lebih utama kepentingan rakyat. Kira-kira demikian. Penonton Ruang Konsensus,
Lebih kurang 1 jam kita berdiskusi dengan Habib Syakor dan Bung Natsir, Ketua KNPI dan seorang ulama ya yang sering menghiasi panggung ruang konsensus. Ternyata memasuki tahun 2026 terlalu banyak ya pembenahan-pembenahan yang secara struktural perlu dilakukan. Dari ide pembubaran Mahkamah Konstitusi, ya, dari ide mereformasi kepolisian, ya, bahkan kita juga menduga akan ada kejutan-kejutan, misalnya ada desakan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Satu hal yang paling penting dari kembali ke UUD 45, asli katanya adalah pemilihan presiden kembali ke MPR DPR. Terlalu banyak memang gagasannya. Tetapi yang jelas Indonesia harus maju ke depan. Sekarang kita dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kita tentu berharap kedua orang ini menjadi sumber teladan dan sumber inspirasi kita sebagai anak bangsa. Tidak ada kecuali. Manakala masih ada orang yang ingin membenturkan kedua orang ini, itulah musuh negara. Itulah musuh negara yang sejati. Dan para termul harus kawal pemerintah ini sampai selesai. Hidup termul, 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 termuliakan. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di ruang konsensus selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.